Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Iksan untuk menyambung pertemuan multimedia sebelumnya mengenai suara. Video kali ini sedikit mengupas tentang kompresi suara. Ini masih kita ambil dari referensinya Agung Widyangga R. Oke, kita langsung ke kompresi suara, sama seperti gambar sebelumnya. Jadi memang untuk kompresi itu bertujuan adalah mengecilkan ukuran file. Nah, kenapa dikecilkan? Kemarin pada saat digambar sudah pernah dijelaskan. Nah, metodenya juga sama, ada yang lossy sama lossless. Nah, cuman di kompresi sound ini memiliki kendala lebih kompleks dibandingkan dengan kompresi yang ada di gambar. Nah, karena apa? Yang pertama itu perkembangan sound recording yang cepat dan beraneka ragam. Kemudian nilai dari audio sampel berubah dengan cepat. Jadi kendala-kendala seperti ini yang mempengaruhi kompresi dari sound ataupun suara. Nah, kita lihat lossless audio codec itu prioritas kompresinya itu kecepatan kompresi dan dekompresi. Jadi bagaimana proses kompresinya itu bisa cepat, dan ketika dibalikin lagi itu juga kondisinya lebih cepat. Kemudian derajat kompresinya dan dukungan hardware beserta softwarenya. Jadi seperti kendala tadi, perkembangan dari audio ini begitu beraneka ragam untuk proses record sound-nya, maka kondisi dukungan hardware dan software ini akan sangat berpengaruh besar terhadap proses kompresi. Nah, kita lihat untuk metode kompresi audio. Yang pertama itu ada metode transformasi. Jadi algoritma yang bisa digunakan itu seperti MDCT, Modified Discrete Gaussian Transform. Jadi dia mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia. Seperti video sebelumnya, itu pendengaran manusia itu kisaran dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, gelombang ini dikonversi tadi, dan dia tetap dalam range agar bisa didengar manusia. Jadi gitu ya, frekuensi yang dari 20 sampai 20 Hz sampai 20 kHz itu akan dikonversikan menjadi 2 sampai 4 kHz dengan amplitudonya itu 96 desibel. Nah, ini digunakan pada lossy audio format. Ada MP3, AC3, 4-bit, WME, A-Track, Cook, AAC, dan lain sebagainya. Nah, metode yang kedua itu menggunakan model metode waktu. Jadi dia menggunakan LPC di sini, Linear Predictive Coding, yaitu digunakan untuk berbicara, speak, ataupun berpidato, di mana LPC akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia, kemudian mengirimkannya ke pendengar, jadi seperti layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia. Nah, kecepatannya itu 2,4 kbps. Nah, ini kompresi audio MPEG. Jadi MPEG 1 itu bandwidth 1,5 megabit per detik. Itu bisa audio dan video. Jadi 1,2 megabit per detiknya itu untuk video, dan 0,3 megabit per detik itu untuk audio. Nah, untuk rasio kompresinya itu 6:1. CBR-nya itu 16 bit stereo, frekuensi 48 kHz, dan bitrate 256 kbps. File terkompresinya itu sebesar 12.763 KB. Nah, jika dia tidak terkompresi itu sampai filenya menjadi 75.576 KB. Nah, ini contoh yang pernah digunakan dalam proses kompresi audio MPEG. MPEG audio frekuensi dari 8 kHz, 11, 12,
sampai 48 kHz. Channelnya itu mode mono, single audio channel, dual audio channel maupun stereo, dan juga join stereo itu untuk kompresi audio MPEG. Nah, untuk algoritmanya, jadi di sini ada contoh algoritma MPEG audio dari filter membagi sinyal audio 48 kHz suara menjadi 32 subband frekuensi, memberikan pembatas pada masing-masing frekuensi yang telah dibagi-bagi tadi, dibagi ke dalam 32 subband frekuensi. Jika sinyal suara terlalu rendah, maka tidak dilakukan encode pada sinyal suara tersebut. Jadi hanya dilakukan pada suara dengan sinyal yang tinggi. Diberikan bit parity yang digunakan untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak. Apabila rusak, maka bit tersebut akan digantikan bit yang sejenisnya dengan bit yang terdekat. Nah, jadi itu contoh model algoritma MPEG audio. Nah, ini dia contohnya dari input. Kemudian di sana ada filter in critical band. Ya, jadi menyesuaikan dengan proses pendengaran manusia. Rentangnya dari 20 sampai 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian ada proses compute masking di sana. Kemudian baru dialokasikan bitnya. Lakukan format bitstream, baru dapat hasil outputnya. Nah, untuk kompresi audio MP3, jadi di sini juga sudah pernah dilakukan penelitian coding audio perseptual di IISFHG, itu nama Institute Integrate Soltagon Fraunhofer. Nah, baca institutnya aja kita susah nih, yang ada di Munchen sana, di Jerman. Jadi dia menggunakan ISO MPEG audio layar MP3 gitu ya. Nah, jadi ini adalah tabel kemampuan kompresi MPEG layar 3 dengan kualitas suara yang dihasilkan. Nah, jadi ada kualitas suaranya itu yang model telepon, suara telepon. Jadi bandwidthnya itu sekitar 2,5 kHz. Modenya itu mono, bitrate-nya 8 kbps. Reduction ratio-nya itu 96:1. Kemudian ada yang better than software, better than AM radio, similar to FM radio, near CD sama CD. Ini hasil yang dilakukan oleh si IISFHG gitu ya, yang ada di Jerman. Nah, kita tidak tahu kompresi audio MP3 ini menggunakan model apa sehingga dia mendapatkan hasil kualitas suara dengan model seperti ini. Nah, untuk teknik kompresi MP3, pertama itu ada model psikoakustik, yang kedua itu ada auditory masking, critical band sama join stereo. Nah, dan ini tidak berbeda jauh tadi dengan yang MPEG ya, karena MP3 pun kondisinya memang menggunakan MPEG audio gitu ya. Jadi MPEG audio layar 3. Itulah untuk yang MP3. Nah, jadi di sini yang pertama itu melakukan model psikoakustik. Jadi model psikoakustik itu adalah model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia tadi. Jadi dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Rentang frekuensi manusia itu ya kisaran itu 20 sampai 20 kHz. Jadi kalau dia kecil ataupun besar dari rentang itu, maka dia tidak akan dikodekan. Jadi mode psikoakustik itu adalah menggambarkan karakteristik frekuensi yang mampu didengar oleh manusia. Kemudian berikutnya itu ada auditory masking. Jadi manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu. Nah, jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi, nah itu juga tidak mampu didengar oleh manusia. Nah, ini model yang auditory masking. Kemudian dilakukan format audio. Jadi critical band itu daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi rendah. Kemudian alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi lebih tinggi. Nah, jadi memang proses alokasi bit itu lebih banyak pada filter critical band jika dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian join stereo. Jadi terkadang dual channel stereo mengirimkan informasi yang sama. Jadi join stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam salah satu channel saja.
dan ditambah dengan informasi tertentu. Jadi yang dua tadi dibuang satu sehingga informasinya hanya di satu channel saja. Jadi tujuannya itu bitrate-nya bisa dapat diperkecil. Syarat encoder dan decoder MP3. Ya, jadi ukuran file terkompresi harus sekecil mungkin dari file aslinya. Kualitas suara file yang telah terkompresi haruslah sedekat mungkin dengan file asli yang belum dikompresi. Jadi tidak berbeda jauh sekali. Tingkat kesulitan rendah karena aplikasi yang mudah dibuat, perangkat keras yang sederhana dan konsumsi daya yang rendah. Inilah syarat yang harus dipenuhi untuk encoder dan decoder MP3. Nah, proses encodernya itu adalah mulai dari audio input tadi. Jadi di sana ada waktu frekuensi mapping, filter banknya, kemudian ada psikoakustik tadi yang mendekati suara mampu didengar oleh manusia. Nah, baru nanti proses pengalokasian bit, kemudian dilakukan bit stream, kemudian hasilnya jadi encode. Kebalikannya begitu pun, hasil encode bit stream tadi di unpacking terlebih dahulu, kemudian didapat frekuensi sample reconstruction-nya. Nah, kemudian frekuensi to time mapping. Nah, baru menjadi audio yang sudah di decode ulang. Nah, encoder dan decoder MP3, filter bank, itu adalah kumpulan filter yang berfungsi memfilter masukan pada frekuensi tertentu sesuai dengan critical band. Sesuai dengan karakteristik pendengaran manusia tadi yang telah didefinisikan. Jadi dari 20 sampai 20 kHz. Filter yang dipakai itu adalah gabungan dari filter bank polyphase dan modified discrete cosine transform yang MDCT tadi. Perceptual model dapat menggunakan filter bank terpisah atau penggabungan antara perhitungan nilai energi dan filter bank utama. Keluaran model ini adalah nilai masking threshold. Apabila noise berada di bawah masking threshold, maka hasil kompresi tidak akan dapat dibedakan dari sinyal aslinya. Quantization ataupun coding merupakan proses kuantisasi setelah sinyal disampling. Proses ini dilakukan oleh power law quantizer yang memiliki sifat pengkodean amplitudo besar dengan ketepatan rendah dan masukannya proses noise shaping. Setelah itu, nilai yang telah dikuantisasi dikodekan menggunakan Huffman coding. Nah, Huffman coding sama seperti yang proses penggunaan Huffman coding yang ada di gambar. Encoding bit stream itu merupakan tahap terakhir di mana bit-bit hasil pengkodean sampling sinyal disusun menjadi sebuah bit stream. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam materi kompresi suara. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya, itu bakalan membahas materi video. Ya, jadi sekali lagi untuk kompresi itu bagaimana file itu bisa dirubah sedemikian rupa agar bisa menjadi lebih kecil dan kualitas suaranya tidak berbeda jauh dengan suara aslinya. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.